Pemirsa, pemerintah melonggarkan lagi ketentuan PPKM Jawa dan Bali. Pelonggaran ini karena COVID-19 di Indonesia terus alami penurunan. Indikator ini terlihat dari kasus aktif dan kasus kematian di Indonesia yang saat ini terus menurun. Pemerintah kembali melakukan pelonggaran PPKM. Pelonggaran dilakukan terhadap sejumlah sektor terutama pariwisata. Tempat wisata juga kembali mendapatkan pelonggaran usai harusnya terhenti selama pandemi COVID-19. Pelonggaran untuk anak-anak juga diberikan pada industri hiburan di mal dan pusat perbelanjaan. Selain sektor wisata, pelonggaran juga diberikan pada sektor logistik. Adanya masukan terkait kesulitan logistik membuat pemerintah mengambil kebijakan pelonggaran. Meski sejumlah sektor dilonggarkan, Luhut mengatakan Indonesia masih perlu waspada terhadap gelombang ketiga. Mengingat akhir tahun kita masih harus melewati libur Natal yang berdampak pada penyebaran COVID-19. Ya, pemerintah melonggarkan lagi ketentuan PPKM Jawa dan Bali. Pelonggaran ini karena COVID-19 di Indonesia terus alami penurunan. Saat ini sudah terhubung dengan epidemiolog UI Pandu Riono. Pak Pandu, selamat sore, salam sehat. Selamat sore, salam sehat, Mbak. Baik, DKI Jakarta dan Bali sudah memasuki PPKM level 2, lalu ada sejumlah pelonggaran, salah satunya tempat bermain anak di mal yang sudah boleh dibuka kembali. Menurut Anda, apakah ini bisa menjadi pemicu penyebaran COVID-19 atau mungkin bisa dikatakan aman? Tentunya kalau sudah diizinkan, sudah dipertimbangkan bahwa kondisinya aman. Jadi dengan adanya penurunan kasus yang sangat rendah sekarang, dan yang paling penting adalah positivity rate-nya juga rendah sekali. Dan kita lihat indikator lainnya seperti angka kematian zero kalau di Jakarta dan beberapa wilayah juga sudah mendekati angka yang sangat rendah. Ini mengindikasikan bahwa penularan di tingkat komunitas atau di populasi itu rendah. Sehingga pelonggaran menjadi level 2 bahkan ada yang level 1 itu mengizinkan pembukaan kegiatan-kegiatan tempat wisata, anak sekolah sudah bisa bermain dan sebagainya. Tapi walaupun demikian kita mengharapkan kewaspadaan untuk tetap paling tidak menggunakan masker. Ini yang paling penting kalau di tempat-tempat publik. Dan yang paling penting juga kalau sudah divaksinasi tentu jauh lebih aman. Dengan kegiatan ini kita akan berusaha mempertahankan secara bersama-sama baik pemerintah maupun masyarakat supaya sampai awal tahun depan ini benar-benar kondisi ini kita bisa pertahankan, karena kalau kita bisa pertahankan maka kita bisa memasuki fase yang kita sebut sebagai fase endemi. Jadi gelombang ketiga atau kenaikan kasus itu bisa tidak terjadi kalau kita sama-sama tidak membalas dendam lah, liburan. Ini kan sekarang banyak orang berlibur, sekarang itu seperti balas dendam. Tahan dulu ya, berlibur boleh, tapi tetap waspada, dan yang paling penting juga kita harapkan tidak ada varian baru. Kalau ada varian baru itu akan bisa melonjak lagi. Baik, Pak Pandu, tempat bermain anak di mal itu kan memang tertutup begitu. Apakah ada catatan untuk pengelola terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang mungkin di mana kebijakannya harus ditambah? Iya, pertama anak yang bermain dibatasi lah. Walaupun barangkali pemilik tempat bermain anak itu ingin mengharapkan keuntungan yang jauh lebih besar ya. Dan harus ditemani orang tua. Jadi kan orang tua yang sudah divaksinasi dan yang paling penting kita usahakan semua orang dewasa itu betul-betul sudah divaksinasi dan juga sudah status COVID-nya negatif. Sehingga walaupun di dalam ruangan harapannya tidak ada orang yang potensial membawa virus untuk menularkan kepada yang lain. Baik, orang tua di sini dituntut untuk bisa mendampingi anak ketika memang bermain di dalam mal begitu. Apa catatan Anda untuk para orang tua ataupun mungkin pesan yang bisa disampaikan pada orang tua? Ya, orang tua penting. Kalau orang tuanya masih misalnya melepas anak di tempat bermain, lebih baik nggak usah gitu kan. Kemudian kalau anaknya kelihatannya bergejala atau sakit, jangan dipaksa gitu. Jadi ini yang paling penting adalah kita sama-sama menjaga diri supaya juga bisa menahan anak dan mendidik anak supaya betul-betul misalnya menggunakan masker yang benar gitu selama bermain dan sebagainya.
Jadi akhirnya supaya kalau toh ada masalah di akibat penularan, anak tidak berisiko. Memang risiko di tempat tertutup itu rendah. Jadi pemilik mal juga diharapkan juga bisa tetap mengatur sirkulasi dan juga bisa menekan semua pegawai, staf semuanya terdeteksi atau terverifikasi oleh aplikasi Peduli dan Lindungi benar-benar sudah divaksinasi dan tidak ada yang COVID-nya positif. Baik, resiko penularan di tempat tertutup tadi dikatakan Pak Pandu rendah begitu. Tapi kan ini juga untuk wisata-wisata lain yang memang bersifatnya di luar atau outdoor juga memang sudah diperbolehkan anak di bawah 12 tahun Iya. begitu. Nah, kalau menurut Pak Pandu tempat wisata yang aman itu yang seperti apa untuk anak-anak mungkin untuk wisata di outdoor itu? Ya, yang penting nggak rame. Kalau terlalu rame sangat, walaupun di tempat terbuka seperti di pantai atau di gunung, tapi rame sekali sulit kita mengendalikan anak juga ya, dan menjaga jarak juga sulit. Nah ini yang paling penting kita juga jangan masuk ke tempat pariwisata yang ramai sekali. Kalau perlu kita menunda untuk tempat pariwisata yang lain, kita pilih yang tidak terlalu ramai. Berarti tidak ramai berarti tidak masalah begitu ya, walaupun memang wisata air Pak Kurang Pandu. risikonya. Meskipun Iya, wisata air. risikonya lebih kurang. Wisata Walaupun air bagus, ya, walaupun di wisata air begitu tidak beresiko ya Pak Pandu ya. kurang berisiko. Baik, Pak Pandu ini terkait yang menarik adalah ketika anak-anak itu diwajibkan menggunakan masker. Lalu kan anak-anak di bawah 12 tahun ini memang agak sulit menggunakan masker. Masker yang tepat Betul. untuk anak ini yang memang baiknya bisa mencegah penularan itu masker yang seperti apa Pak Pandu? Sebenarnya ada masker yang memang khusus untuk anak, jadi bukan masker dewasa. Kalau masker dewasa ya bisa dipasang pada anak ya, tapi kendor gini. Jadi kita harus menyesuaikan ukuran masker dengan besar kepala anak. Karena dengan demikian jadi yang penting pas dan terlindungi. Iya, Kalau toh besar mungkin perlu 2 masker atau yang dilapis gitu ya supaya lebih aman gitu karena mungkin itu kendor. Ini yang sering kali kita ABO yang penting pakai masker. betul. Nah ini kan mendidik anak tidak mudah, ya kan, mendisiplinkan juga tidak mudah. Jadi sebagai hadiah boleh bermain, misalnya kalau sudah bisa pakai masker dan bisa menjaga masker tetap terpasang di daerah dan menutup sesuai dengan yang benar tadi. Dengan demikian anak akan ikut karena sudah diizinkan bermain atau bermain di tempat pariwisata yang dia inginkan. Baik, selain tadi jenis dari ukuran itu sendiri masker, apakah memang dari segi bahan pun memang harus diperhatikan oleh para orang tua? Ya kalau sebaiknya sih nggak masker kain ya, masker yang bedah atau masker yang sekarang banyak dijual, sekarang juga harganya relatif tidak terlalu mahal. Jadi memang harus ada investasi masker juga, harus ada biaya yang kita keluarkan untuk membeli masker yang bagus gitu. Dan paling tidak kita punya 2 atau 3 cadangan sehingga setiap 4 jam masker kan sudah mulai lembab dan basah supaya bisa diganti. Jadi dengan itu juga kita harus ajarkan kepada anak. Karena anak itu kalau dididik dengan benar, dia tahu konsekuensi dan apa yang harus dilakukan, dia belajar bagaimana menghadapi pandemi ini. Kalau kan sebagian kita kan tidak pernah mengalami pandemi kan, sehingga kita memakai masker aja dulu waktu itu suka terbalik-balik yang di luar yang biru atau yang putih dan sebagainya. Betul. Itu sering terjadi itu. Tapi kalau anak sudah didik dia tahu gitu. Bahkan bisa ngajarkan orang tua, oh itu Bu terbalik tuh maskernya warnanya. Itu juga anak bisa mendidik orang lain gitu. Baik, Pak Pandu mungkin bisa dijelaskan tadi pemakaian masker yang benar sekali lagi biar masyarakat pun mengerti dan paham. Iya, masker yang benar itu kan masker yang harus menutup hidung ya, jadi bukan di bawah hidung. Ya masker itu jangan juga dipelorotkan. Lebih baik kalau mau dibuka saja. Seringkali orang pakai masker dipelorotkan kalau mau bicara. Jadi dipelorotkan, dipasang yang benar dan menutup, dipastikan ditekan mengikuti struktur daripada hidung dan juga menutup mulut sehingga tidak ada celah yang bisa masuk ke dalam dari kiri, dari kanan dan sebagainya. Dengan demikian kita tahu penggunaan sudah kita tes baik itu maskernya. Jadi kalau mau dibuka saja, kita ganti kalau sudah kotor kita ganti yang baru. Jangan sayang karena masker yang baik adalah masker yang
menutup semua area kita di sini, area hidung dan mulut, dan juga masker yang bersih kan. Ini yang paling penting. Baik, Pak Pandu, tadi ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Anda kepada orang tua adalah memilih tempat wisata yang tidak ramai, kemudian juga mengajarkan anak untuk memakai masker yang benar ya Pak Pandu ya. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono, epidemiolog UI, udah bergabung bersama kami. Selamat sore, salam sehat. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami.